وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah. Kalaulah tidak dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berkumpul di tempat ibadah ini guna mempelajari sebuah bagian dari agama kita yang penting sekali kita pelajari. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik kita atau kajian kita pada malam ini harta suami istri. Atau yang tepatnya adalah hubungan suami istri di dalam harta. Rasanya topik ini sedikit sensitif. Karena masalah harta ini juga termasuk sensitif. Gara-gara harta terkadang rumah tangga pecah. Anak dengan bapak terkadang tidak berteguran gara-gara harta. Saudara dengan saudara atau paman dengan keponakan, dan termasuk juga antara suami dan istri. Ada orang mengatakan bahwa apabila sudah terikat dengan suami istri, maka itu menjadi harta bersama. Tidak tahu siapa yang punya, pokoknya bersama. Sehingga muncullah dengan istilah adanya harta gonogini. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap harta suami istri ini? Apakah memang ketika diikat oleh perjanjian pernikahan, maka harta itu milik berdua? Lalu bagaimana kalau seandainya satu di antara mereka meninggal dunia duluan? Bukankah ahli waris mereka tidak hanya anak mereka, tapi juga keluarga masing-masing mereka? Suami meninggal misalkan, tidak bisa harta itu diambil semuanya oleh istri. Malahan ada di antaranya tidak dibagikan kepada anaknya. Apalagi dari pihak laki-laki.
Boleh jadi ibu dan bapaknya masih ada. Dan dia punya hak di dalam harta yang ditinggalkan oleh si anak. Lalu bagaimana kalau seandainya terjadi pertengkaran antara suami istri? Sehingga jatuh talak. Sehingga terjadi perpisahan. Bagaimana status dari harta ini? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik ini yang akan saya bacakan dan kita pelajari bersama, dia adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan bahwasanya seorang perempuan bertanya yang dia sudah menikah semenjak 20 tahun. Dia adalah seorang pegawai semenjak pernikahannya. Lalu dia ikut serta bersama suaminya di dalam membangun sebuah rumah yang mereka tempati. Malahan sang istri lebih banyak memberikan uangnya daripada suami dalam membangun rumah lebih dari separuh. Kemudian terjadi perselisihan antara suami istri. Perselisihan yang sangat berat di dalam kepemilikan harta tadi, pemilikan rumah tadi. Siapa yang punya rumah ini sebenarnya? Rumah itu adalah punya istri atau punya suami? Ya. Kalau punya istri, lalu bagaimana harta suami yang ada di dalam? Kalau itu punya suami, lalu bagaimana harta istri yang ada di dalam? Lalu pertanyaan, apakah dia memiliki hak yang bisa dia raih dari separuh nilai dari bangunan itu? Jadi permasalahannya, dia punya gaji, perempuan ini, dia punya gaji, dia membangun rumah bersama, ya, yang mereka tempati. Sekarang status rumah itu siapa? Ya, terkadang ada di antara kita beli rumah atas nama istri, uangnya siapa punya? Status dengan istri ini, apakah sudah dihibahkan? Atau belum dihibahkan, ya, nanti akan menjadi bermasalah. Ada seorang yang datang ke rumah saya, memberikan permasalahan warisan, bahwa dia membeli tanah suami istri, ya. Dan yang membelinya adalah suami. Tapi dari tanah keluarga istri. Yang pertamanya nggak ada permasalahan. Setelah kedua-duanya meninggal dunia, muncul permasalahan dari pihak istri. Yang mereka mengklaim lebih dari separuh dari harta itu. Maka jawabannya yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak secara syariat. Nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anak. Jadi harta siapa? Harta suami. Yang diberikan suami kepada istri dan anaknya. Dan ini sepakat ahlul ilmi, yakni sepakat ulama. Nafkah ini meliputi papan yang sesuai, yang layak. Ya, rumah,
tempat tinggal. Dan perlu diketahui juga bahwa memberikan rumah itu layak secara urf terhadap istri yang dinikahinya. Jika seandainya istrinya yang dinikahinya adalah istri yang kaya raya, ya, tidak mungkin dia akan menempatkan istrinya di rumah gubuk. Maka orang miskin, kalau dia mau pengen nikah dengan istri yang kaya raya, siaplah untuk menyiapkan nafkah yang layak dengan istri itu. Bagaimana kehidupan dia? Maka memberikan jaminan tempat tinggal merupakan sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban suami. Jadi berbeda dengan adat awak. Ya, berbeda dengan adat Minang. Bahwa suami kalau ingin menikah tinggal di rumah pendusi. Kewajiban untuk menyiapkan rumah ini adalah kewajiban suami. Bukan kewajiban istri. Ya. Kemudian juga apalagi? Sandang, papan, sandang, pangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib terhadap suami atau bapak mauludu lahu yang dilahirkan untuknya, anak yang dilahirkan untuknya, berarti dia suami. Wajib atas suami rezeki mereka, yakni istri, yakni rezekinya, nafkah hartanya. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu adalah dengan apa yang sudah sama-sama diketahui. Layaknya urf dalam sebuah tempat. Ya. Juga dalam surat Talaq Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki dia berikan nafkahnya sesuai dengan kelapangannya. Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Siapa yang rezekinya ditakar, yakni pas-pasan, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari sebagian apa yang Allah berikan kepada dia. Kalau yang punya kelapangan, rezekinya banyak, kaya, diberikan sesuai dengan kelapangan dia. Kalau seandainya dia adalah miskin, sudah dia berikan apa yang Allah berikan kepada dia. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan istri itu di mana kamu bertinggal, berdomisili. Min wujdikum, sesuai dengan kemampuanmu. Nah, Imam Bukhari di dalam sahihnya dia mengatakan babu wujubin nafaqati 'alal ahli wal 'iyal. Wajibnya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Lalu dia cantumkan Imam Bukhari dengan sanadnya kepada Abu Hurairah. Hafidz Ibn Hajar dia mengatakan al-zahir annal muradu bil ahli fi tarjamah az-zawjah. Secara zahir maksud dari ahl, keluarga, yang maksud di sini adalah istri. Lalu disandarkan kepadanya iyal, yakni keluarga secara umum, anak-anak.
Ya, iyal itu termasuk anak dan istri. Orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian dia cantumkan hadis dengan sanad kepada Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati ma taraka ghina. Sebaik-baik sedekah yaitu sedekah yang dia tinggalkan orang yang berkecukupan. Dia bersedekah tapi yang ditinggalkannya memiliki kecukupan. Jadi bersedekah bukan bersedekah sampai dia bangkrut misalkan, enggak punya apa-apa, enggak. Wal yadul ulya khairum min yadul sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi ketika kita memberi, kita dului orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan kita royal kepada kawan, tapi kepada anak istri pilih ya baik tuang. Tapi dengan yang lain tidak, ini nggak boleh. Ibda bima ta'ul. Mulai dengan siapa yang menjadi tanggung jawab kita. Taqulul mar'ah. Wanita mengatakan, imma an tut'imani wa imma an tutliqani. Wanita ini mengatakan kepada suaminya, kau beri aku makan atau lepasin aku. Ya. Wa yaqul al-'abdu, hamba sahaya mengatakan, at'imni wasta'milni. Beri aku makan, beri aku tugas. Ini budak. Wa yaqulul ibn, anak mengatakan, at'im ila man tad'uni. Beri aku makan kepada siapa yang engkau tinggalkan aku. Ini kata anak kepada bapaknya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika dia ditanya, ma haqquz zawji ahadina alaihi. Apa hak istri salah seorang di antara kita terhadapnya? Kata Nabi, tut'imuhu idza ta'imt. Engkau beri dia makan jika engkau makan. Wa taksuha idza iktasait. Engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Jadi makannya istri, pakaiannya istri, siapa yang membelikan? Suami. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi juga wa 'alal mauludi wa 'ala maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rezekinya dan pakaiannya, makannya dan pakaiannya itu adalah tanggung jawab suami. Istri punya harta atau tidak punya harta, itu adalah tanggung jawab suami. Ya. Nabi SAW berdasarkan hadis yang tadi kita lanjutkan, hak suami, hak istri yang harus tunaikan oleh suami tadi, beri dia makan jika kamu makan, beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Wala tuqabbihu, jangan engkau jelek-jelekin istri. Ya, suami nggak boleh suka menjelek-jelekin istri, nggak boleh. Kemudian wala tahjur, wala tadribil wajh. Tidak boleh memukul wajahnya. Tidak boleh memukul wajah istri. Ya. Wala tahjur illa fil bait. Jangan diamkan istri. Yani kalau seandainya bertengkar dengan istri, lalu dengan mengambil sikap mendiamkannya. Maka kata Nabi, wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu diamkan dia, istri itu, kecuali hanya dalam rumah. Kalau begitu, dua suami istri bertengkar, kalau mereka pergi ke pasar, seakan-akan tidak ada kejadian. Ya, jalan bareng. Kalau misalkan bacakak suami istri, apa yang terjadi? Ya, istri kok jauh-jauhan jalan ju suaminya. Orang nampak, oh kok kayaknya angin dah elok gitu. Ya.
Nah, kalau kita lihat tidaklah mendiamkan kecuali hanya di rumah, berarti kita tidak membuka kesempatan pihak ketiga untuk ikut campur di dalam permasalahan rumah tangga. Ya. Malah dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34, wahjuruhunna fil madhaji. Diamkan mereka di atas ranjang. Ya. Kalau begitu sampai anak kita pun tidak tahu bahwa ini bapak ibunya saling bersengketa, saling bertengkar. Tidak tahu dia. Tapi sekarang kejadiannya apa? Kalau suami istri sudah bertengkar, ibu dan bapak berupaya untuk mempengaruhi anaknya. Ya ini berupaya untuk mempengaruhi supaya mendapatkan kekuatan, ya ini butuh. Jadi anak diikut sertakan di dalam konflik rumah tangga. Nah kita lihat di dalam rumah tangga pun nggak boleh anak yang tahu kita dengan istri. Kalau seandainya di rumah belum ada anak misalkan, tetangga nggak perlu tahu adanya konflik dalam rumah tangga. Ya. Nabi SAW memberikan dorongan agar kita memberikan nafkah kepada keluarga. Bahwa orang yang memberikan nafkah itu, yakni suami yang memberikan nafkah, mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis keluarkan oleh Imam Bukhari, "Idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahli." Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dia berharap pahala dengan sedekah yang dia dengan nafkah yang dia berikan. Ya, dia mengharapkan pahala dari Allah, kanat lahu sadaqatan. Maka itu bernilai sedekah. Ya. Berarti kalau seandainya dia nggak pernah bersedekah di luar, tapi dia hanya memberikan nafkah keluarganya, diperhatikan. Masih ada yang kurang diagiah, ada kurang diagiah, gitu ya. Kalau gitu, betul-betul dia memperhatikan keluarganya, kecukupan keluarganya. Ya. Bersedekahkah dia? Bersedekah. Terkadang kita melihat bahwasanya memberikan nafkah kepada istri, anak dan istri itu tidak bernilai sedekah. Sehingga kadang kita berpikir, bilo ambo ke bersedekah lai. Kalau ambo perhatian anak istrimu seluruhnya, bilo ambo ke bersedekah di luar, ke masaji, ke orang miskin. Ya, subhanallah. Nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita sudah bernilai sedekah. Nah, kemudian Hafidz Ibn Hajar dia mengatakan dari Muhallab qawlahu an-nafaqatu ala ahli wajibun bil ijma'. Memberikan nafkah kepada keluarga, istri dan anak wajib sepakatan ulama. Wa innama sammaha syari' sadaqatan. Hanya saja syariat memberi nama pemberian nafkah tadi dengan sedekah. Khasyatan ayadhannu anna qiyamahum bil wajib la ajra lahum fih. Karena khawatir mereka mengira bahwa dia menjalankan wajib ini tidak ada bernilai. Tidak ada dapat pahala. Seakan-akan lah PHW saja gitulah. Istri minta, anak minta kurang biti. Patang biti mah kemana patang? Sementara kawan minta biti yang bawa sampai agih. Minta lagi agih balik. Minta lagi agih balik. Kenapa? Kita merasa bahwa ini adalah sedekah, kalau ini adalah kewajiban yang tidak bernilai. Makanya disebutkan dia bernilai sedekah. Ya. Wa qad arafu ma fi sadaqat minal ajr.
Mereka sudah paham bagaimana pahala sedekah itu. Fa'arrafahum annaha lahum sadaqah. Makanya syariat memperkenalkan kepada kita bahwa nafkah yang kita berikan kepada anak istri itu adalah sedekah. Berarti kalau seandainya sama sekali kita tidak mengeluarkan uang ke lain, semua nafkah kita berikan kepada anak istri kita sehingga dia berkecukupan, bersedekah nggak kita? Bersedekah. Hatta la yukhrijuha ila ghairi al-ahl illa ba'da an yukaffuhum targhiban lahum fi taqdim as-sadaqatul wajib ala sadaqatit tatawwu'. Agar dimotivasi orang ini bahwa nafkah itu adalah sedekah, agar mereka tidak mengeluarkan uang tadi kepada selain keluarganya kecuali setelah dia mencukupkan mereka, ya, agar memotivasi mereka untuk mendahulukan sedekah yang wajib di atas sedekah yang sunat. Subhanallah. Ya. Pemberian kita wajib. Itu adalah sedekah wajib namanya. Magiah ke Mas Haji, magiah ke orang lain, magiah orang minta-minta, itu nilainya apa? Sunat. Makanya saya katakan tadi, ada di antara kita yang kadang-kadang royal dengan relasinya, royal dengan kawannya. Seketek-ketek mentraktir. Tapi sekali orang rumahnya dah pergi makan lama lah. Nggak makan lama lah, siko saja lah. Hah? Kok kajian mungkin ibu-ibu gembiranya kali ya. Tapi harus kita katakan itu gitu loh. Ya? Anak kita minta ini dan minta itu, merah-merah nggak? Anak kawan dengan senang hati gitu magiah. Sementara iku adalah sunat, iku wajib gitulah. Maka harus kita dahulukan yang wajib ketimbang dari yang sunat. Dari Thauban, Rasulullah SAW bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu rajulu, afdal sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seorang. Dinarun yunfiqhu ala iyalih. Ini yang paling, yaitu dinar atau uang yang dia keluarkan untuk keluarganya. Wa dinarun yunfiqhu ala dabati fi sabilillah. Dinar atau uang yang dia keluarkan untuk biaya kendaraannya untuk jalan jihad di jalan Allah. Dan dinar yang ketiga, dinar yang dia wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah. Dan dinar yang diberikan kepada kawan-kawannya di jalan Allah. Ya. Rawah Muslim. Dan riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqtahu ala al-miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kau berikan di jalan Allah, dinar yang engkau berikan bersedekah kepada orang miskin, dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Afdaluha, kata Nabi, yang paling afdal dari yang tiga ini, dinarun anfaqtahu ala ahlik, adalah dinar atau uang yang engkau berikan kepada keluargamu. Dengan orang yang kadang painya anak istri ditinggal dengan mengatakan Allah lah menjamin rezekinya. Ya. Lalu dia berpoya-poya dengan uangnya keluar di jalan Allah katanya, tapi istrinya ditinggalkan tanpa nafkah. Dengan yakin Allah yang memberi rezeki. Ketika dikecian biniangku tetangga magiah nasinya, itu ada rezeki dari Allah. Ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab.
Ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Dia lebih mendahulukan yang sunat dan melalaikan yang wajib. Kita ditanya nanti yang wajib atau yang sunat? Yang wajib. Sunat itu melengkapi yang wajib. Berarti sudah duduk bahwa nafkah suami yang wajib memberi. Makanya kepemimpinan laki-laki itu disebabkan karena nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas perempuan. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Disebabkan oleh keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka, yang maksudnya laki-laki lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan oleh harta yang dia infakkan, yaitu yang diberikan kepada istri. Bahwa apa? Seorang baru bisa menguasai rumah tangganya 100% jika dia kuat secara fisik. Yang kedua, apabila nafkah dia yang menanggung 100%. Maka dia akan bisa mendapatkan kepemimpinan yang kuat. Kalaulah masuk istri bapitih, hidungnya naik step, mulai ngatur, ya. Apalagi kalau seandainya suami bersandar dengan istri. Apalagi gaji istri lebih gede daripada gaji suami. Ya, ada. Aku pernah pihak bawah aja kan, sedang ngaturnya. Nah maka dengan dua tadi, fisik, maka kita lihat laki-laki atau suami yang fisiknya lemah, istrinya kuat, yang bekerja ya istri. Maka istri dia akan mengatur suaminya. Ya, kalau pemimpin itu apa guna? Pemimpin dia yang mengatur, dia ditaati. Itu konsekuensi pemimpin. Tidak bisa pemimpinnya jadi pemimpin, tapi diatur. Itu tidak memimpin namanya itu. Ya? Nah, pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki, itu adalah keputusan Allah, ketetapan Allah. Bukan hasil demokrasi. Ya, kumpul suami anak istri, kini wah sepakat saya ketika jadikan pemimpin. Ya, enggak. Ketetapan dari Allah. Maka kalau ada istri yang pengen merebut kepemimpinan suami, berarti dia merebut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kewajiban untuk memberi jaminan tempat tinggal, jaminan makanan, pangan, dan pakaian sandang, itu adalah kewajiban suami. Jadi kalau ngontrak rumah saya, suami. Kalau membangun rumah saya, kewajiban suami. Ya, kalau itu adalah kewajiban suami, berarti yang memiliki siapa? Suami yang memiliki. Karena hukum asalnya adalah dia yang bertanggung jawab, bukan istri. Baik, poin yang kedua. Bahwasan Islam memberikan hak-hak yang banyak kepada perempuan. Di antara hak yang diberikan kepada perempuan adalah hak memiliki harta yang berdiri sendiri. Dan memiliki tindakan harta yang berdiri sendiri. Itu haknya istri, perempuan. Artinya perempuan adalah orang yang berhak untuk melakukan tindakan terhadap harta seperti laki-laki. Ya, jadi perempuan boleh dia membeli,
boleh dia menjual, boleh dia menyewa, boleh dia menyewakan, boleh dia mewakilkan, boleh dia untuk menghibahkan, ya. Dan tidak ada pembatasan terhadap perempuan. Ya, kecuali selama dia masih punya akal yang baik. Ya, Rasyidah. Selama dia cakap menggunakan harta ini dengan baik. Akan tapi kalau seandainya dia tidak mampu membelanjakan uang, kadang ada perempuan, ya ini bagian dari kelemahan sebagian wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa wanita itu bagian dari safih. Safih itu bahasa awaknya. Bahasa anunya kayak dungu. Ongak misalnya. Apa deh? Apa bahasa awak itu? Dilapih mana enggak lah misalnya. Enggak tahu dia mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Terkadang ada sebagian perempuan walaupun dia sudah balik, LGBT 10 juta habis sehari. Aduh, aku pengen balik aku pengen balik aku. Ya, ini bukan wanita yang rasyidah. Kalau dia bukan rasyidah, dia tidak mampu menempatkan dia dihajar namanya. Dia ditahan harta, nggak boleh dikucurkan uang kepada dia. Tapi kalau dia adalah orang yang mampu untuk melakukan tindakan yang baik, dia memiliki hak yang sempurna sebagaimana laki-laki memiliki hak yang sempurna. Dan ini adalah berdasarkan keumuman dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Jika seandainya kalian sudah merasakan atau memandang bahwa mereka ini sudah punya kemampuan untuk cakap di dalam mempergunakan harta, maka berikanlah harta itu kepada mereka. Walaupun ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 6 ini sebenarnya adalah kepada anak yatim. Bahwa anak yatim ketika dia yatim itu adalah anak yang belum baligh yang bapaknya meninggal dunia. Maka uangnya ditahan. Karena dia belum cakap di dalam membelanjakan harta. Tapi kalau dia sudah cakap gitu loh. Maka boleh diberikan. Makanya ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kalian berikan kepada orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak bisa menempatkan posisinya dengan baik, jangan berikan harta kepada mereka. Ya, anak muda kini misalkan umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, kadang-kadang juga enggak bisa, belum bisa. Anak-anak muda, laki-laki perempuan. Nah ini berarti masih sufaha, safih. Ya, belum bisa menempatkan hak uang itu kemana. Nah, jadi wanita apabila dia mampu membelanjakan uangnya dengan baik, maka dia memiliki hak sepenuhnya terhadap harta dia. Dia boleh membelanjakan, dia boleh membeli, dia boleh dan seterusnya. Begitu juga wanita dia sama dengan laki-laki di dalam pembebanan syariat. Kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat. Jadi apa yang diwajibkan kepada laki-laki itu juga diwajibkan kepada perempuan. Ya. Kecuali yang dikhususkan.
Begitu juga termasuk dalam hartanya dalam menurut syariat. Imam Bukhari dalam Sahih dia mengatakan babu hibatil mar'ati li zawjiha wa itquha idza kana laha zawjun fahuwa jaizun idza lam takun safihatan fa idza kana safihatan lam tajuz. Pemberian wanita untuk selain suaminya dan memerdekakan budak yang dilakukan oleh perempuan apabila dia memiliki suami, maka boleh. Artinya seorang perempuan melakukan tindakan dalam hartanya, budak itu juga harta dia, uang adalah harta dia. Kalau dia berikan kepada yang lain, dia punya suami nih, tapi dia berikan kepada yang lain, maka itu adalah boleh apabila dia bukan orang yang safihah, orang yang dungu tadi. Ya. Kalau seandainya dia adalah safih, orang yang tidak bisa menempatkan hartanya, maka dia tidak boleh melakukan tindakan terhadap hartanya. Baik, kita azan dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Ini masih panjang nih Bapak Ibu. Ya, pembahasan kita. Ini kita dudukkan dulu kaedah-kaedahnya. Kaedah untuk laki-laki yang tadi, ini kaedah untuk perempuan bagaimana gitu ya terhadap harta. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam pembebanan secara syariat, pembebanan syariat kepada wanita juga tidak ada bedanya dengan laki-laki. Apa yang diwajibkan kepada laki-laki juga diwajibkan kepada perempuan. Apa yang boleh dilakukan laki-laki juga boleh dilakukan perempuan, kecuali datang nas yang mengecualikannya. Dalam sebuah hadis dari Quraib Maula Ibnu Abbas, bahwasanya Maimunah bint Al-Harith, yakni istri Nabi SAW, memberitahukan kepada Nabi bahwa dia memerdekakan budak perempuannya. Jadi Maimunah ini punya budak perempuan, dia merdekakan. Walam tasta'dzinin Nabi SAW, dia tidak minta izin kepada Nabi, dia merdekakan gitu aja. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru 'alayha fihi, ketika datang jadwal Nabi datang kepada Maimunah, qalat, lalu dia mengatakan, asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati. Asy'arta ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu ya Rasulullah bahwasanya aku telah memerdekakan budak perempuanku? Qala aw fa'alti, apakah kamu sudah lakukan? Qalat na'am, ya sudah lakukan. Qal, lalu Nabi mengatakan, amma innaki law a'taitaha aw a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajriki. Kata Nabi, kalau seandainya budak itu kamu berikan kepada keluarga ibumu, maka itu lebih besar pahala untukmu. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mensahkan bahwa Maimunah memerdekakan budaknya. Hak dia. Cuma pelaksananya tidak tepat. Nabi katakan, kalau dikasih ke keluarga ibu, lebih bagus daripada dimerdekakan sehingga dia bebas. Gitu. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dia mengatakan bahwa zahirul kalam kharqi, seorang ulama zahir dari perkataannya bahwasanya wanita yang cerdas atau rasyidah, yakni berakal,
boleh melakukan tindakan terhadap hartanya seluruhnya. Apakah dengan cara bertabarru, bersedekah, atau muawadhah, atau barter. Barter itu jual beli. Dikasih, diambil, gitu ya. Wa hadha ihda riwayataini an Ahmad wa huwa madhhab Hanifah wa Syafi'i ibn Mundhir. Ini adalah satu di antara dua riwayat Imam Ahmad dan dia adalah mazhabnya Abu Hanifah, Syafi'i dan Mundhir. Kemudian dia berambil argumentasi dari untuk perkataan jumhur ulama mengatakan itu adalah boleh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fa in anastum minhum rusyda, yakni dalam surah An-Nisa ayat 7 tadi. Ayat 6. Kemudian Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya wanita itu memiliki hak bebas di dalam bertindak terhadap hartanya, yaitu Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna walau min huliyikunna, wahai wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Wa annahunna tasaddaqna wa qabila sadaqatuhunna wa lam yas'al. Wanita tadi bersedekah, Nabi terima sedekah mereka. Ya, ketika Idul Fitri, Nabi berkhutbah kemudian pergi ke arah perempuan, Nabi memotivasi wanita untuk bersedekah. Di antaranya disebabkan adalah kebanyakan dari penduduk api neraka itu adalah wanita. Lalu Bilal mengumpulkan sedekah ini. Ya, di antara mereka memberikan perhiasan-perhiasan. Nah, kapan mereka minta izin kepada suaminya? HP dulu nggak ada. Kalau sekarang oke lah, mungkin ini saya mau sedekah, ini boleh nggak? Mereka bersedekah. Mereka baru bersedekah ketika Nabi memotivasinya. Berarti tidak mungkin mereka untuk minta izin dulu. Dan Nabi menerima sedekahnya dan Nabi tidak tanya apakah sudah minta izin atau belum. Ya. Walam istafsil. Nabi juga tidak merinci. Ya. Kemudian datang kepadanya Zainab istri Abdullah bin Mas'ud dan wanita lain juga namanya Zainab. Bertanya kepada Nabi tentang sedekah. Hal yujzihinna ayatasaddaqna ala azwajihinna wa aitamin lahunna? Apakah wanita itu mendapatkan pahala jika dia bersedekah kepada suami-suaminya dan bersedekah kepada anak yatim miliknya? Maksud anak yatim miliknya ini bagaimana? Yani suaminya meninggal dunia, tentu meninggalkan anak yatim. Nah, anak yatim ini tetap anak yatim walau dia sama ibunya. Ya. Nah, ini maksudnya anak yatim ini. Nah, perempuan yang bersedekah kepada suaminya atau kepada anak yatimnya, apakah dia mendapatkan pahala? Nabi SAW mengatakan, na'am. Nabi sebutkan, iya, dapat pahala. Dan Nabi tidak menyebutkan kepada mereka syarat. Nah, ini kita lihat lagi bahwa perempuan punya hak untuk melakukan tindakan terhadap hartanya. Kalau seandainya ada istri ikut di dalam membantu suami dalam nafkah, boleh atau tidak? Boleh. Itu nilainya sedekah. Ya, kalau dia tidak ikut bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh, karena punya kewajiban itu adalah suami. Dapat gaji dijahit gaji itu masuk dalam sakunya, atau tidak diagihnya kepada anak istrinya, kepada istri suaminya, tapi diagihnya kepada yang lain. Boleh, karena dia sama sekali tidak punya tanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Tapi kalau dia ikut serta, kalau ikut serta, itu pahala bagi dia. Seperti dia bersedekah. Ya. Maka begitu juga. Istri yang kaya,
sementara suaminya miskin, ya, cari-cari kerajuan dapet, akhirnya jadi tukang angke misalkan. Sementara istrinya pegawai, ya, istri lebih kaya daripada suami. Boleh istri memberikan zakat kepada suaminya. Sebagaimana Zainab ini berzakat dia kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kenapa? Suami bukan tanggungan istri. Syarat dari orang yang mendapatkan zakat, selama dia bukan tanggungan orang yang membayar zakat. Tapi tidak boleh sebaliknya. Suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya, kepada anaknya, karena mereka adalah tanggungan suami. Ya. Nah, jadi dari hal ini kita sudah memahami bahwa istri memiliki hak penuh terhadap hartanya. Dia berikan kepada suaminya itu bernilai sedekah. Dia beli baju untuk anaknya itu nilai sedekah. Tapi tidak punya kewajiban. Ya. Taib. Apabila kita sudah memahami bahwa istri memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap harta, maka hubungan harta antara suami istri diberlakukan sebagaimana ketentuan-ketentuan pemberlakuan harta secara umum. Artinya maksudnya apa? Bahwa di dalam hubungan harta ini istri adalah pihak orang lain. Sebagaimana kita bertindak dengan orang lain dalam harta. Ya. Istri, harta istri bukan harta suami. Karena istri tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga. Jadi nggak ada artinya misalkan suami punya hak terhadap gajinya istri, enggak. Tapi apakah istri punya hak terhadap harta suami? Ada. Berapa? Seukuran nafkah. Enggak pula gajinya ratusan juta misalkan, oh itu harta saya, enggak. Tidak ada yang namanya suami dapat gaji dia gen amplop itu ke istri. Kau gaji bulan kau, enggak ada doh. Tidak ada keharusan suami melapor ke istri. Tidak juga keharusan suami memberikan semua gajinya ke istri. Setelah itu minta-minta ke istri ya. Agi gaji bensin nariko. Tidak. Berikan sesuai dengan nafkah yang kita berikan. Ya, satu bulan berapa? 3 juta, sudah kasih ini 3 juta. Abai meme, gitu. Ya, kurang kasih lagi, kurang kasih lagi. Hindun datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang pilih. Dia tidak memberikan yang mencukupi kami. Boleh nggak aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan? Kalau tahu nggak dia gila dong. Ya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa auladaki. Ambil apa yang mencukupimu dan anakmu. Ya. Apa yang mencukupi nafkah tadi? Berapa cukupnya? Karena itu hak dia pada suami. Tapi suami tidak punya hak terhadap harta istri. Kecuali kalau istri mati, meninggal baru dia punya hak warisan. Ya.
Tapi selama dia hidup tidak ada kewajiban, tidak ada hak suami terhadap istri. Tapi kalau dia kasih dengan hati yang lapang, boleh. Kayak tadi, dia bersedekah untuk suaminya atau untuk anaknya, dia mendapatkan pahala. Jadi kalau seandainya istri royal dengan suaminya, ya dah agak pilih kau tidak baik tong, berarti itu ada istri yang baik. Dia mendapatkan sedekah setiap dia berikan kepada keluarganya. Ya, baik. Kalau seandainya tadi sudah kita ketahui bahwa istri memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap hartanya independen, berdiri sendiri, maka antara suami istri hubungan hartanya berlaku dengan ketentuan pemberlakuan harta-harta yang lain. Pertama, wajib dipahami oleh semua istri, suami istri akan problematika harta, hukum-hukum yang berkaitan dengan harta. Ya, sama-sama harus mengetahui bagaimana ketentuan hukum harta dalam agama, agar perbedaan suami istri dalam harta tidak mempengaruhi ikatan suami istri. Maka dari awal dia harus sudah tahu bagaimana kedudukan harta ini. Berarti dari awal lah berjale-jale. Ya. Dan suami wajib menjaga hak-hak istri. Wajib menjaga hak istri. Hadis sahih dari Nabi SAW yang dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifaini." Sesungguhnya aku membebankan kepada kalian hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal mar'ah. Wanita, anak yatim dan wanita. Nabi SAW menyebutkan di sini menggandengkan antara wanita dengan anak yatim. Karena wanita apabila dia dizalimi dalam hartanya, lalu dia mengadu, maka dia tidak mendapatkan tempat dia mengadu kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana seorang anak yatim, kalau ketika dia dizalimi dalam hartanya, juga dia tidak bisa mendapatkan tempat mengadu. Kemana mengadu? Bapaknya sudah meninggal dunia. Kecuali dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang istri atau perempuan apabila dalam permasalahan harta, perbedaan terjadi, terzalimi dia dalam harta, orang tuanya, saudaranya, semua kadang-kadang berlepas diri juga. Uruslah diri seorang gitu ya. Mana lagi? Maka Nabi mewasiatkan kepada kita untuk menjaga hak-hak orang lemah. Dua orang yang lemah tadi. Anak yatim satu, yang kedua adalah istri. Yang kedua, sama-sama kita ketahui bahwa di dalam banyak kondisi istri ikut serta memberikan hartanya di dalam rumah tangga, terutama di dalam membangun rumah atau membeli perabot rumah tangga. Ya. Keikutsertaan istri di dalam mengeluarkan, dalam berbelanja atau membeli barang atau membangun rumah dari uang dia, apalagi yang khususnya yang
yang bekerja tadi, pegawai negeri, ya dapat gaji, sudah berhutanglah dulu kan. Nanti potong gaji dari terlepas riba atau tidak riba gitu ya. Tapi kondisi terkadang istri ya ikut serta dalam bangun rumah yang dia bangun untuk keluarganya dengan menggadaian SK langsung dipotong dari gaji. Keuangan ini tanpa ada pencatatan. Tadi kan pertanyaan tadi bahwasanya dia menikah 20 tahun, dia membangun rumah, ikut serta dalam membangun rumah lebih dari separuh dari nilainya. Biasanya ini beli kursi sudah kopi teh tanpa dicatat, ya, dan seterusnya. Sebenarnya perlu ada pencatatan agar tahu mana hak antara suami istri dalam harta itu. Jangan hanya menyandarkan kepada faktor kasih sayang. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yang kayak tadi, dia bangun rumah, tahunya setelah bangun rumah terjadi khilaf, perbedaan suami istri. Yo, selama elo-elo ya tenang-tenang aja. Tapi kalau badai kulah menjadi gadang, kapa menjadi kapacah, itu bagi-bagi lah. Nah, sekarang rumah yang sudah dibangun, alat perabot yang di dalamnya, itu punya siapa? Nah, di situ kan tidak ada pencatatan. Pada umumnya seperti itu, tidak ada pencatatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang beriman, apabila kalian saling berhutang ya dengan hutang pada waktu yang tertentu, maka tulislah. Jadi di sini karena hubungan harta ini, harta suami dengan istri tadi, kalau masih cinto sama cinto, harato menuti matung. Ya. Ini kejadian yang banyak. Bahwa setiap pemberian yang diberikan oleh istri dari uangnya di dalam pembangunan rumah atau pembelian ala-ala di dalamnya tanpa ada pencatatan. Ya. Maka seharusnya ada pencatatan. Karena masing-masing punya hak di dalam harta. Contoh tadi saya sebutkan. Kalau seandainya meninggal suami atau meninggal istri, mana harta istri yang akan dibagikan kepada ahli warisnya? Kalau seandainya dalam rumah tangga itu ada anak, mungkin pikirannya ada anak, orang tua nggak ada, semuanya untuk anak. Tapi kalau seandainya rumah tangga itu belum punya anak, maka harta mereka masing-masing ya kembali kepada ahli warisnya. Ahli warisnya, bapaknya, ibunya, saudaranya, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan yang lain. Nah, kalau seandainya dia meninggal dunia, ini rumah sudah dibangun, berapa hak istri di situ, berapa apa punya istri, kita tidak tahu. Nanti jangan-jangan kita makan harta subhat. Harta yang bukan hak kita, kita makan. Ya. Yang ketiga, wajib diketahui oleh suami bahwa harta istri haram terhadapnya kecuali keridhoannya. Jadi nggak ada penekanan memasuk istri untuk magian pitinyo kawa, enggak. Hadis Nabi SAW
Yang mengatakan dalam haji wada, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian atas kalian adalah haram. Jadi artinya apa? Harta orang lain ya haram bagi kita. Harta istri ini apa yang menghalalkannya kepada kita? Karena dia adalah istri kita. Apakah dia punya tanggung jawab untuk memberi? Tidak. Lalu apa yang menghalalkannya? Kasih sayang. Dalam warisan baru kita boleh menerima harta di istri karena ada ikatan pernikahan. Karena penyebab mewarisi itu ada 3. Nasab, pernikahan, dan kemerdekaan. Nah, karena ada nikah. Kalau bercerai, tidak lagi. Tidak ada yang mengkaitkannya. Itu kalau harta warisan. Tapi istri masih hidup. Ya, apa yang menghalalkannya? Hanya menghalalkannya adalah pemberian dia dari keridhaannya. Kalau dia tidak ridha, tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Maka ini harus diketahui bahwasanya suami harus mengetahui bahwa harta istri haram. Kecuali dengan keridhaan dia. Juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah SAW bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haramun dima'uhum wa malum wa 'irduhum." Masing-masing muslim dengan muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dalam surah An-Nisa ayat 4, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Jika seandainya perempuan dengan senang hati kepadamu dari sedikit dari sesuatu pemberiannya, ya, maka makanlah dengan hani'an mari'ah, dengan senang. Kalau diberikan dengan senang. Bagaji istri, dia hanya dengan senang hati untuk menafkahi keluarganya, tidak ada masalah. Halal bagi suami. Tapi kalau suami membentak istrinya untuk minta uangnya, enggak. Ya, karena istri tidak punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada suami. Juga Nabi SAW mengatakan, la yahillu malimri'in muslim illa bitibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan jiwa yang baik, yaitu dengan keridhaannya. Maka ini perlu kita ketahui, ini hukum Islam, syariat. Ya. Kalau istri memberi dengan senang hati, alhamdulillah, tidak ada masalah. Berarti itu pahala bagi istri. Tapi suami memaksa istri untuk memberikan uangnya, tidak. Ya, tidak ada pemaksaan. Kalau dipaksa, zulm dia, zalim. Ya, suami harus taat kepada istri, atau istri harus taat kepada suami. Tadi kita sebutkan, Nabi mengingatkan kita untuk menjaga hak 2 orang yang lemah, anak yatim dan istri perempuan. Maka jangan semena-mena kita, karena kita kuat, kita pemimpin, kita ngambil harta dia, tidak. Kalau kita memotivasi dia, tolong ini begini, akhirnya dengan baik dia kasih, alhamdulillah. Ya, baik, lanjut. Apabila suami istri memberikan sebagian dari hartanya untuk kepada suami dalam bentuk pemberian hibah, istri memberikan dalam bentuk pemberian hibah, maka istri tidak boleh lagi meminta dibalikkan. Dah piti patang bahagia kau damanya. Tak. Kenapa? Karena seorang tidak boleh kembali mengurung hibahnya setelah diterima.
Ya, kalau suami sudah menerima, kalau bentuk hibah pemberian, maka tidak boleh lagi diminta. Kata Nabi SAW, al-aidu fi hibati kal-aid fi qai'ihi. Orang yang kembali minta hibahnya, pemberiannya, sama dengan orang yang kembali menjilat muntahnya. Malahan kata Nabi SAW, seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Maka di sini ulama mengatakan ada dua perumpamaan. Yang pertama, orang yang kembali meminta hibahnya sama dengan anjing. Yang kedua, orang yang mengambil hibahnya lagi sama dia dengan memakan muntahnya lagi. Jadi kalau istri, kalaulah magiah kepada suami secara hibah, tidak boleh dia minta lagi. Laisa lana mithlu su'. Tidak ada bagi kita perumpamaan yang jelek. Ya, alladhi ya'udu fi hibatikal kalbi yarji' fi qai'ihi. Yaitu seperti orang yang kembali mengambil hibahnya seperti anjing yang kembali menjilat muntahnya. Imam Malik dia mengatakan, wa in anfaqat alaihi fi dhatihi wa hadirun mali'un aw mu'dam fala ittiba'u bi illa an yara anna dzalika ayya. Taib, yang kelima. Apabila istri memberikan hartanya kepada suami dalam bentuk pinjaman, maka dia boleh menuntut untuk dikembalikan. Ya, karena pinjaman. Misalkan suaminya terpepet modal, dek pinjam uang dulu dek, ya, ami yang petang tuh jual dulu, ya, tapi dalam bentuk pinjaman, maka suami wajib mengembalikannya. Baik. Yang keenam, apabila istri ikut serta dengan suami di dalam sebuah masyru' proyek atau rumah dan yang semisalnya, maka hak istri tetap ada di dalam perserikatannya itu seukuran uang yang diberikan. Artinya istri kalau dia ikut di dalam membangun rumah, berapa dia beli rumah, maka hak dia sebanyak itu dalam rumah tersebut. Jadi kalau seandainya terjadi perselisihan, kembalikanlah senilai dari hak dia. Kalau seandainya dia meninggal dunia, dikeluarkanlah senilai hak dia, itulah yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Rumahnya misalkan senilai 1 M. Dia ikut serta membangun sejumlah 400 juta. Yang selebihnya suaminya menjadi 600 juta. Ya, maka 400 ini nggak hilang dia. Terus akan tetap ada. Berarti senilai berapa? 40%. Tahunya rumah ini dijual dengan nilai 2 M. Ya sudah. Ya, dia mendapatkan 40% dari nilai uang yang diadukan. Nah, itulah yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Tapi kalau tidak dicatat, berapa haknya nggak tahu. Berapa hak ahli waris terhadap tarikah, harta yang ditinggalkannya juga tidak tahu. Kalau seandainya suami membangun rumah di atas tanah istri, nah ini harus duduk statusnya siapa nih? Rumah ini statusnya punya siapa? Tanah punya siapa? Kalau meninggal dunia, ya ada yang ahli warisnya untuk mendapatkannya. Yang ketujuh,
dalam segala bentuk istri wajib mendatangkan setiap dakwaannya bukti. Ketika mengatakan rumah ini saya ikut membangunnya, mana buktinya? Ya. Hal itu ketika terjadi di dalam perselisihan harus mendatangkan bukti. Walaupun yang lebih utama bagi mereka adalah untuk berdamai, ya, dan perdamaian lebih baik, maka kalau seandainya misalkan terjadi perselisihan antara suami istri dalam rumahnya, istri tidak bisa mengklaim kecuali harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka solusinya adalah berdamai. Berdamai bagaimana? Ya sama-sama diridai, ini berapa? Ya udah kita bagi dua saja, misalkan. Nah, sudah, boleh. Ya. Kemudian bahwa nafkah rumah tangga istri mendapatkan hak nafkah yang sempurna sesuai dengan kemampuan suami dan selaras dengan araf kebiasaan dari masyarakat tersebut. Dan nafkah ini tidaklah gugur kecuali nusyuz. Nafkah kepada istri akan gugur, tidak akan gugur kecuali ada nusyuz. Apa nusyuz itu? Pembangkangan pembangkangan istri terhadap suami. Istri tidak mau diatur. Ya, misalkan suami mau pengen Jakarta, mau pindah deh ke Jakarta. Ayo kita pergi ke Jakarta, tinggal hidup sana. Tidak, ambo tinggal di orang tua ambo. Sudah, nggak ada hak aja lagi, nggak ada nafkah. Ya, ada juga kaidah di dalam pembahasan di sini adalah kapan nafkah itu gugur? Ya, di antaranya ketika istri membangkang. Yang kedua, ketika istri keluar dari rumah, izin atau tidak izin oleh suami, tapi untuk kepentingan istri dan keluarganya. Maka itu gugur nafkah dari suami. Kenapa? Karena kalau itu ada kepentingan istri bukan kepentingan suami, berarti nafkah itu kompensasinya adalah kenikmatan dan kesenangan yang didapat oleh suami dari diri istri. Ketika istri keluar dari rumahnya, ya, suami tidak mendapatkan apa-apa dari kompensasinya. Ya, maka kalau seandainya dia pergi tanpa izin, berarti dua kenanya. Nusyuz, dia membangkang. Yang kedua adalah dia jauh dari suaminya. Maka ini menyebabkan gugurnya nafkah dari suami kepada istri. Tapi selama itu tidak ada, maka istri mendapatkan sepenuhnya nafkah dari suami. Sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai dengan keadaan dari masyarakat. Baik, Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala, saya rasa untuk sementara ini pembahasan kita di dalam hal-hal yang perlu kita perhatikan
di dalam harta suami istri. Dan ini mungkin wallahu alam ya, bagi kita kaum laki-laki agak terperangah, atau bukan agak terperangah, memang terperangah bana ya, bahwa itulah ketentuan dari agama kita ya. Untuk pertanyaan silakan melalui WA aja 085972727277. Kalau sudah ada yang nulis ya boleh. Sejauh mana kewajiban anak laki-laki memberikan nafkah kepada orang tuanya? Apakah sama dengan anak dan istrinya? Kewajiban seorang anak kepada orang tuanya tidak dibatasi. Anak laki-laki ya. Maka di sini ada namanya kewajiban nafkah furu' alal usul. Cabang atau anak kepada orang tua. Apakah sama dengan anaknya, anak dan istrinya? Dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, oleh Imam Bukhari tentang seorang yang 3 orang yang terperangkap di dalam gua, satunya berdoa dan bertawasul dengan berbaktinya dia kepada ibu bapaknya, bahwa dia memegang susu yang akan diberikannya kepada orang tuanya sampai orang tuanya bangun, sementara anak istrinya menangis kelaparan. Namun di sini menunjukkan bahwa ini adalah tingkat kesolehan di mana dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya. Akan tetapi dalam kaidah yang lain ada namanya la darara wa la dirar. Tidak ada celaka dan mencelakakan, bahaya dan membahayakan. Maka disesuaikan kondisi. Ketika seorang anak mengadu kepada Nabi karena bapaknya mengambil harta dia, lalu Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Ya, bahwa harta anak itu juga adalah milik dari bapaknya. Ya, maka oleh karena ini apakah perlu disamakan atau tidak? Yang pertama kita lihat kondisi. Kalau seandainya orang tuanya tidak memiliki pendapatan, hanya bergantung kepada anaknya, maka hendaklah dia berikan nafkah dari anaknya. Dan sesuai dengan kebutuhan kalau nafkah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, berapapun kita memberikan kepada orang tua kita, itu tidak akan merugikan kita sama sekali. Belum ada kisah yang mengatakan bahwa seorang mengabdi kepada orang tuanya menjadikan dia sengsara. Enggak ada. Tapi sebaliknya, bahwa berbakti kepada orang tua itu akan membawa keberkahan. Ya. Saya terkadang subhanallah susah juga kita mencari sampai berapa tingkat kita memperhatikan orang tua kita. Apakah sudah sama kita dengan etnis Cina? Saya melihat beberapa bentuk dan memang kenyataan. Orang Cina itu sangat-sangat memperhatikan bapak ibunya. Yaitu dengan sangat tua sekali, malah diberlakukan anak senang dia gitulah dengan orang tuanya.
Kalau kita kadang-kadang orang tua kita sudah tua, sudah kita biarkan dia sendiri, kita sibuk pula dengan sendiri. Ya. Tapi kenyataan kalau mereka, apakah itu adalah didikan dari mereka, dan wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kenyataan yang seharusnya kita lakukan adalah dalam Al-Quran didorong kita untuk berbakti kepada orang tua kita dengan baik. Sampai ketika mereka sudah tua, kita tidak boleh mengatakan kata uffin. Uffin itu adalah ungkapan yang mengungkapkan bahwasanya kita berat hati. Ya, tidak boleh mengatakan itu. Apalagi lebih dari itu. Maka di dalam memberikan nafkah kepada orang tua, apakah sama dengan anak? Sesuaikan dengan kondisi, wallahu ta'ala alam. Jika istri melakukan tindakan kepada harta, semisal bersedekah, belanja, dan lainnya, apakah harus ada seizin suami dulu? Yang dibelanjakan itu uang siapa? Jika yang dibelanjakan uang suami, maka dia harus minta izin. Yang disedekahkan uang suami, dia harus minta izin. Tapi kalau yang disedekahkan itu adalah uang dia, pendapatan dia, tidak perlu minta izin. Ya. Bagaimana harta itu berasal dari penghasilan istri itu sendiri, ya, maka tidak mesti harus minta izin. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa sahabiat didorong oleh Nabi untuk bersedekah, lalu mereka membuka perhiasan mereka tanpa mereka minta izin kepada suami mereka. Adapun apabila istri dia bersedekah dari makanan rumah misalkan. Ada orang datang dia hadiahnya nasi. Maka Nabi SAW mengatakan istri mendapatkan pahala, suami dapatkan pahala. Suami mendapatkan pahala karena dialah yang mencarikan nafkah. Istri mendapatkan pahala karena dialah yang memberikannya kepada orang miskin. Ya. Apakah harta haram seperti menjual rokok mempengaruhi harta yang halal? Atau berpengaruh terhadap akal kita? Taib. Ada seorang kisah dari seorang kawan tentang kawan dia. Kawan dia itu waktu itu di Palembang katanya, dia sebagai distributor rokok. Yang menyebabkan dia insaf untuk berhenti dari menjual rokok adalah setelah dia mengaji-ngaji ternyata rokok itu adalah racun. Berarti selama ini dia menebarkan racun kepada umat. Menjual racun kepada orang. Ya. Nah, maka kalau kita lihat dari pabrik rokok itu sendiri sudah mengatakan bahwasanya merokok itu membunuhmu. Ya. Maka ini sudah ada peringatan. Maka oleh karena itu bagi kita yang mungkin yang masih menjual rokok, saya tinggalkan. Rezeki kita tidak akan berkurang karena tidak menjual rokok. Rezeki sudah tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jangan kita menjual rokok. Karena rokok itu adalah haram. Maka ini yang khawatir kita itu termasuk harta haram. Harta haram akan mempengaruhi harta-harta yang lain. Dan mempengaruhi doa kita. Ya. Tertolaknya doa kita. Mempengaruhi darah daging kita. Kata Nabi SAW, ayu lahmin nabatat minal haram fannaru awla biha. Daging mana yang tumbuh dari harta haram, maka api neraka lebih utama baginya. Bagaimana jika suami dan istri sama-sama bekerja, tapi yang menanggung nafkah dan belanja anak si istri, sedangkan harta suami itu akan makan sendiri. Ia makan sendiri.
Apa hadisnya Ustaz? Nggak ada hadisnya. Ini suami tidak menjawab namanya. Istri yang sudah memberikan seperti ini berbesar hatilah. Karena dia akan mendapatkan pahala terus. Tapi suami yang seperti ini, hati-hati tanggung jawab di akhirat. Ya, gaji untuk inyus orang, lalu untuk gaji untuk uang rumah itu dari gaji istri, tidak boleh. Ya. Saya punya usaha sama istri. Usaha itu kami jalankan berdua. Kebutuhan kami sehari-hari dan anak diambil dari hasil usaha itu. Dan saya tidak lagi memberikan uang untuk belanja per bulannya untuk istri. Apakah sudah menafkahi istri dan anak-anak saya sesuai dengan syariat? Baik. Kalau dari situ boleh, silakan. Ya, dan sudah menafkahi. Akan tapi kita harus dudukkan dulu. Modal utamanya siapa? Siapa memberikan modal usaha ini? Suami? Lalu setelah itu istri ikut dalam membantu, berarti istri ikut membantu. Usaha itu adalah usaha suami. Ya, istri hanya ikut membantu. Kalau dibawa ada manajemen, ya dia punya gaji sendiri gitu loh dari usaha itu. Tapi usaha tersebut adalah usaha suami. Tapi kalau seandainya keduanya menggabung modalnya, sudah masing-masing memiliki saham. Ya. Suami memberikan nafkah untuk anak istrinya untuk kehidupan sehari-hari dari itu, oke, tidak ada masalah. Tapi akan lebih baik ya apabila suami betul-betul menentukan berapa hak istri, berapa hak suami. Ya. Sehingga tidak terkesan di situ bahwasanya juga kita memanfaatkan harta suami istri di dalam memberikan nafkah. Maka perlu ada ketentuan yang jelas karena ini adalah hubungannya dengan kewajiban kita sebagai seorang suami. Wallahu a'lam. Ya. Kalau seandainya kita ingin membagi, maka pertama tadi kita tanyakan, modal utama dari siapa? Nggak akan mungkin tanpa ada modal langsung dia bisa tumbuh. Pasti uang pertamanya siapa? Ya. Contoh saya Pak ya. Alhamdulillah dari awal saya berikan kepada istri ini uang. Mungkin dulunya 5 juta kali ya. Lalu dia jualan. Sudah dia punya toko. Itu punya dia. Dia mau bersedekah. Kalau dia ngasih orang tuanya, silakan. Saya punya usaha. Ya, dan saya ngasih uang per bulan kepada istri. Nih belanja. SPP, anak siapa? Ya kita. Ya. Kalau seandainya uang belanja ini dikurangi, kurang jadinya kan. Sudah harus ditambah lagi gitu. Nah, sekarang kalau seandainya Bapak sudah berusaha, sudah berkembang, tidak tahu nih siapa modalnya dia apa, sudah berbagi aja Bapak. Nih kita sepakati, sudah adik punya 50%, saya punya 50%. Ya, berarti sudah ada ketentuan saham kita masing-masing adalah 50-50%. Nah, kalau nanti keuntungannya sudah 50-50%. Nah, kemungkinan bagaimana cara bagian itu adalah bagian dari bentuk manajemen supaya kita ada kerapian. Karena manajemen ini sangat perlu, Pak. Kenapa? Bagaimana kita akan bisa menentukan berapa zakat yang harus kita keluarkan kalau seandainya kita tidak punya hitung-hitungan? Ya, kita harus punya hitung-hitungan. Malahan dengan kita mengeluarkan zakat ini menunjukkan kepada kita seorang muslim yang punya usaha harus punya manajemen yang jelas. Harus punya hitung-hitungan yang jelas. Sehingga dia betul-betul mengeluarkan zakat, tidak mengurangi zakat. Ya. Sebab kita tidak bisa menentukan sudah benar atau tidak jika hitung-hitungan belum jelas.
Hanya takar-takaran, oh kira-kira sudah nih kayaknya. Nggak tahu kita. Jangan-jangan ini kurang. Nah, jadi dalam usaha yang sudah berjalan, sudah sampaikan. Kita bersaham berbagi saham. Ya, berapa? Keceknya, kecek orang rumah. Balik udah aku berbeda lagi nih kok. Pulang-pulang kok lah membagi ratu. Kebertambah rumah cek lain dah. Karena memang ada secara aturan pemerintah, saya melihat di pengadilan agama bagi orang yang ingin menambah rumah cek lain, ini harus dudukan dulu manu harto istri yang pertamanya, manu harto inyo. Supaya jangan bercampur gitu loh. Ya. Tapi sekarang ini kita kenapa nggak pernah menghitung-hitung? Karena suami dah disertifikatkan oleh istri. Jadi istri lah misalnya aman, tak ada perlu lah ya. Wallahu a'lam. Bila anak dan istri minta dibelikan sesuatu, saat itu pemasukan suami sedikit, tapi simpanan suami lumayan banyak. Apa sikap suami sebaiknya? Ya sudah, suami ngambil simpanannya. Untuk apa simpanannya disimpan? Membelikan permintaan anak istri dari simpanan atau suami lebih mengutamakan banyak simpanan di bank. Harta kita adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Itu di harta kita. Selebihnya harta orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan begini. Apa kata Nabi? Tidak ada di antara kalian kecuali dia lebih mencintai harta warisannya daripada harta dia sendiri. Kata sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, semua kita mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya. Kata Nabi, tidak. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli waris lebih dicintai daripada harta dirinya sendiri. Hartanya sendiri adalah apa yang diinfakkan. Itu harta dia. Bakureh inyo di dunia, nyo simpan banyak, tidak ada dibawanya ke akhirat dong. Sebab harta yang tadi, kalau sudah meninggal dunia otomatis dia menjadi harta ahli waris. Tidak ada dikatakan, oh kok harta bapak kita yang mengumpulan dulu. Tidak, sudah berubah status dia. Menjadi harta warisan. Ya, sebelum dia, makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dari harta kalian. Ya, sepertiga sebagai tambahan bagi kalian pahala dan sebagai tambahan bagi amalan kalian. Maksudnya apa? Di dalam wasiat. Ketika kita khawatir misalkan mungkin wafat, kita hanya boleh berwasiat sepertiga. Dari mana? Harta yang kita dapatkan. Lalu bolehkah kita bersedekah semuanya? Enggak boleh. Ya. Nah, ini menunjukkan kenapa tidak boleh? Karena ini harta akan menjadi harta ahli waris. Makanya walaupun ini adalah harta kita, tapi ketika kita mau meninggal dunia hanya boleh diwasiatkan hanya sepertiga. Nah, ini menunjukkan bahwa harta apabila seorang sudah meninggal dunia, dia sudah berubah status. Tidak lagi harta yang mencari, tapi dia adalah harta ahli waris. Baik, ini yang terakhir, banyak nih pertanyaan. Bila orang tua istri miskin, istri hanya mengharapkan uang dari suaminya berupa nafkah. Bolehkah istri memberikan membelikan sesuatu untuk orang tua dari uang nafkah tersebut tanpa sepengetahuan suami. Karena bila dikasih tahu ke suami, suami enggan, Ustaz. Enggak boleh. Kalau itu adalah nafkah dan harta dari suami, harus minta izin dengan suami. Karena itu ada harta dia. Ya. Namun suami yang enggan seperti ini, kita nasihati, tolonglah berbuat baik kepada orang tua istri. Kenapa? Karena inilah magian kawa anaknya yang lah pandai. Lah bajaso ini untuk menggadangan anaknya. Ya.
balaslah kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan sebuah kebaikan kecuali dengan kebaikan. Maka berbuat baiknya suami kepada orang tua istri itu dalam rangka membalas kebaikan orang tua itu. Tapi tidak kewajiban. Sementara suami kepada orang tuanya itu adalah kewajiban. Maka tidak bisa disamakan antara orang tua dengan mertua. Orang tua kewajiban. Mertua adalah berbuat baik. Yakni hukumnya sunat. Kalau ini hukumnya wajib. Ya, maka tidak bisa disamakan. Jadi suami-suami yang enggan untuk memberikan kebaikan kepada mertuanya, wah ini kok terlalu pilih. Ya, iko anaknya lah digadang di awak, ada inyo untuk awak, maka ndaklah kita balik jasonyo. Ya nak, lah dapat gadang awak, kecuali kalau dapat dari ketek, bergadangan, didik. Ya, mungkin bolehlah ya. Akan tapi ini sudah ya mereka susah melaba darah hanya menggadangkan istri awak. Kenapa kita tidak mau berbuat baik kepada mereka? Wallahu ta'ala alam. Yang belum dijawab pertanyaannya silahkan dikirim ke WA saya 085972727277. Mudah-mudahan saya bisa menjawab melalui WA nantinya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.